Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Baiklah rekan-rekan rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi makalah dengan judul Perbedaan Konsep Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif, yang dimana mata kuliah ini dosen pengampu oleh Dr. Usman SAG MAG. Langsung saja kita ke isi materinya. Pembelajaran kooperatif. Di sini kita perlu mengetahui apa sih pembelajaran kooperatif itu, yakni sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun konsep pembelajaran kooperatif, yakni pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asih dan asuh, sehingga terciptanya masyarakat belajar. Yang kedua, siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga belajar antar sesama siswa, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih, bertukar pikiran antar sesama siswa. Menurut falsafah Lee, pembelajaran kooperatif yang dimaksud yakni pembelajaran gotong royong yang didasari falsafah homo homini socius, manusia merupakan makhluk sosial. Diperlukan kerjasama antar satu dan lainnya. Perlu kita ketahui ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, akuntabilitas individual. Yang keempat, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Baiklah, apa sih keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif? Jadi di sini teman-teman perlu mengetahuinya. Yang pertama yakni meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenal sikap, mengenal watak, mengenal keterampilan, mendapatkan informasi, perilaku sosial, melihat perilaku sosial temannya, dan pandangan-pandangan lainnya. Yang ketiga, yakni memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, sehingga mereka sosialnya bagus. Yang keempat, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, merasa selalu paling benar dengan pendapatnya. Yang kelima, meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama antar teman diskusi dan sebagainya. Nah, selain ada pembelajaran kooperatif, di sini juga kita akan membahas pembelajaran kolaboratif. Apa sih pembelajaran kolaboratif itu? Pembelajaran kolaboratif diartikan sebagai falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Adapun ciri pembelajaran kolaboratif, yang pertama yang harus kita ketahui ini harus ada kerjasama 2 orang atau lebih. Lebih 2 orang. Terus, yang kedua, memecahkan masalah secara bersama. Yang ketiga, mencapai tujuan tertentu dengan tujuan yang sama. Nah, ini ciri pembelajaran kolaboratif. Ada 2 unsur yang sangat penting dalam pembelajaran kolaboratif ini. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui, yang pertama ada tujuan yang sama, yakni diskusi menentukan strategi, harus sama strateginya. Yang kedua, keputusan mereka bersama, persoalan itu semua milik bersama, masalah milik bersama, memecahkannya secara bersama. Terus, unsur yang kedua yakni ketergantungan yang positif. Jika anggota berhasil, bila seluruh anggota ini bekerja sama, atau kompak atau gotong royong. Oke, di sini ada kooperatif dan kolaboratif. Model pembelajaran kooperatif, kolaboratif termasuk dalam strategi pembelajaran interaktif, di mana dalam strategi pembelajaran ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara pembelajar. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada perbedaan kooperatif dan kolaboratif. Kita harus mengetahui perbedaannya, juga ada persamaannya. Nah, di sini sekarang kita akan bahas perbedaannya. Perbedaan utama antara kedua konsep ini ialah pada pembelajaran kolaboratif berfokus pada membandingkan hasil, baik itu hasil kolaboratif itu sendiri maupun individu. Sedangkan pembelajaran kooperatif hanya berfokus pada karya individu
Namun, terlepas dari perbedaan itu, kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Matthijs 1995 dalam Abdul Hamid, Panwar dan kawan-kawan, ada beberapa perbedaan konsep dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang harus kita ketahui yang pertama, pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, yakni dalam kelompok kecil para siswa menerima latihan keterampilan sosial. Sedangkan dalam kolaboratif, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, keterampilan sosial diyakini telah dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, dalam kooperatif, guru merancang semua aktivitas-aktivitas secara struktur dan setiap siswa memiliki peran yang khusus. Sedangkan dalam kolaboratif, siswa menegosiasikan usahanya sendiri. Dalam pembelajaran kooperatif, di sini jika diperlukan, guru mengamati, guru mendengarkan, dan melakukan intervensi dalam kelompok. Sedangkan dalam kolaboratif, guru tidak memonitor. Jadi di sini siswa bebas melakukan apa saja aktivitas siswa. Ketika ada pertanyaan yang ditunjukkan kepada guru, siswa ini dibimbing oleh gurunya. Untuk apa? Untuk menemukan informasi yang diperlukan. Sedangkan dalam kooperatif, pada akhir pelajaran, tugas-tugas yang diserahkan para siswa perlu dievaluasi. Sedangkan dalam kolaboratif, siswa menyimpan draft untuk dilengkapi pada pekerjaan selanjutnya. Untuk kooperatif, kinerja siswa secara individu maupun kelompok di-asesmen oleh guru. Sedangkan dalam kolaboratif, siswa melakukan asesmen kinerja secara individual maupun kelompok kecil, kelas, pleno, maupun pertimbangan masyarakat keilmuan pada umumnya. Baiklah rekan-rekan, itulah perbedaan konsep pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Adapun kesamaannya di sini adalah sama-sama merupakan satu kelompok kecil yang lebih dari 2 orang dan sama-sama dalam pembelajaran ini memerlukan yakni tujuan yang sama, strategi yang sama, memecahkan masalah secara bersama. Sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.